Ustaz, teman anak belum lama ini pulang umrah dan dia mengatakan bahwa di Masjid Nabawi saat salat Jumat adanya 2 kali dan berdekatan. Dan ini sunnahnya Utsman bin Affan. Ya dulu Nabi cuma adzan sekali, cuma di zaman Utsman banyak orang Madinah semakin luas, pasar-pasar semakin jauh dari masjid. Dahulu tidak ada jam juga dan orang khawatir terlena dengan dagang, maka Utsman mengirim orang-orang di pasar untuk mengazankan adzan pertama. Dan sekarang peringatan itu masih terus berlaku. Jadi perlu adzan pertama supaya orang-orang siap-siap ya. Tidak jadi masalah. Jadi kalau sudah dilaksanakan di Madinah atau di Mekah, itu sudah bukan bid'ah namanya Pak, tapi sunnah. Walaupun sahabat saja menyebut itu bid'ah Pak, ini agak-agak ya. Dan ini menjawab ucapan dari Ustaz Zainal Abidin Doktor itu. Bid'ah dan sunnah tidak mungkin bergabung. Lah ini Pak, kata kawanmu sunnah kok. Sunnahnya Sayyidina Utsman. Sementara kata sahabat itu bid'ah. Karena disebut sunnah itu dinisbatkan kepada Nabi Pak. Jadi sunnah itu fi'lun Nabi, takririn Nabi, aqwalun Nabi, itu sunnah namanya. Kalau sudah bukan ke Nabi, sudah enggak sunnah namanya Pak, bid'ah. Dan itu bukti kalau ada bid'ah yang kata Bapak pun tidak apa-apa. Ya tarawih juga kan 23 itu kan di Mekah Madinah juga begitu Pak, mestinya tidak apa-apa juga toh. Nanti ini juga akan merambat kepada kata dokter yang satunya itu, mau berkiai Nabi Muhammad apa berkiai-kiai di sini? Coba misalnya ini dihantamkan, kamu mau ikut Nabi Muhammad apa ikut Sayyidina Utsman? Kok Sayyidina Utsman itu berani azan 2 kali? Karena itu baik. Apa dia lebih tahu tentang hal baik daripada Rasulullah SAW? Nah, mau ngejawab apa kamu kalau begitu ya? Saya bacakan dulu kitabnya ya, sebagai pembuktian. Yang atas itu adalah kitab Fathul Bari. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa Ibnu Abi Syaibah, dan menceritakan Ibnu Abi Syaibah ya. Min Tariqi Ibni Umar, dari jalur Ibnu Umar. Jadi kalau turuk itu berarti jalur sahabatnya yang berbeda-beda ya. Jadi ada turuk, ada syawahid. Kalau turuk itu kalau nggak salah ini ya, mungkin saya salah, itu yang berbeda di atas. Turuk Ibnu Abbas, misalnya turuk Ibnu Umar dan sebagainya. Qala, berkata Ibnu Umar itu, wal adzanul awwalu yaumal jum'ati. Adapun azan yang pertama di hari Jumat, azan sebelum masuk waktu zuhurnya itu, bid'atun, adalah bid'ah. Kenapa? Karena Sayyidina Umar itu konsisten Pak. Kalau tidak ada di masa Nabi ya bid'ah namanya. Jadi jangan disebut sunnah Pak. Disebut sunnah lalu dinisbatkan kepada Sayyidina Utsman. Bagaimana ceritanya? Oh, mungkin masuk kepada alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Mungkin. Tetapi oleh Ibnu Umar disebut bid'ah itu. Berarti boleh kalau begitu ya. Sunnah dan bid'ah bergabung jadi itu. Bid'ah karena tidak ada di masa Rasul, tapi sunnah karena diadakan di masa khulafa'ir rasyidin. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Berarti terjawab juga sudah itu. Ada bid'ah dan sunnah bergabung. Ada itu ternyata. Gitu ya. Walaupun kalau dinisbatkan kepada Nabi ya nggak bisa Pak. Ini disebut bid'ah karena tidak jadi sunnahnya Nabi. Makanya oleh Nabi dipartisi menjadi 2. Sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Ya begitu ya. Kemudian fayuhtamalu ayyakuna. Maka mungkin saja ayyakuna ada. Ibnu Umar itu qala dzalika, mengatakan hal itu. Artinya qala mengatakan itu bid'ah. Ala sabilil ingkar. Mungkin maksudnya Sayyidina Umar nggak terima dengan itu, ingkar. Itu namanya ihtimal Pak. Wa yuhtamalu, dan mungkin saja bisa dibawa pemanaannya itu annahu, bahwasanya Ibnu Umar itu yuridu, bermaksud Ibnu Umar itu annahu, bahwasanya azan pertama di hari Jumat itu lam yakun, tidak ada azan di pertama di hari Jumat itu adalah terjadi fi zamanin Nabi, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Ibnu Umar mengatakan itu bid'ah, ada 2 kemungkinan. Mungkin dia tidak sepakat dengan itu, atau mungkin itu memberitahu kalau ini tidak ada di zaman Rasulullah. Artinya kalau nggak ada di zaman Nabi ya bid'ah namanya, kan begitu Pak. Wa kullu ma lam yakun, dan setiap sesuatu lam yakun yang tidak ada hal sesuatu tersebut fi zamanihi, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yusamma bid'atan, disebut bid'ah. Jadi Ibnu Hajar pun mengatakan itu bid'ah. Nah, walakin minha, tetapi minha adalah sebagian dari bid'ah itu, yaitu sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah, termasuk azan kedua,
atau azan pertama di hari Jumat itu yang dikatakan bid'ah oleh Ibnu Umar itu dari satu pemaknaannya, ya, reportase dengan nomenklatur bid'ah karena nggak ada di zaman Nabi, yaitu memang sesuai bahwa bid'ah itu yang tidak ada di zaman Nabi. Tetapi sebagian dari bid'ah itu adalah sesuatu yakunu yang ada sesuatu tersebut hasanan adalah bagus. Kalau di bahasa Arab kan Pak, bid'atun hasanatun. Kalau kullu bid'atin semua bid'ah adalah sesat, masa ada hasanah kok sesat Pak? Mikiro gitu loh. Jadi sudah dibahas Pak oleh ulama gitu loh. Perkara ada atau tidak ada di zaman Rasulullah itu tidak menjadi ketetapan hukum ini jadi boleh dan tidak boleh Pak. Tapi dikaji gitu. Wa minha dan sebagian dari bid'ah itu atau sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah itu adalah sesuatu yakunu yang ada sesuatu tersebut bihilafi dzalika yaitu tidak bagus, yaitu menyelisihi yang bagus, artinya buruk, begitu ulama ya bahasanya lembut. Jadi ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang tidak hasanah. Makanya Imam Nawawi itu menjelaskan kalau kullu bid'atin itu ada takkitnya, kullu bid'atin sayyi'atin dolalatun. Itu hadfu sifatnya dibuang, itu ada kajiannya Pak. Jadi begitu ya. Ini dalam kitab Fathul Bari. Yang bawah ini dalam kitab yang judulnya saja Al-Bid'atul Hasanatu fi Asli Tasyri' ya. Di sini disebutkan wa amma tasmiyatu Umar radhiyallahu anhu jam'an nasi fit tarawihi bid'atan. Adapun menamainya atau menyebutnya, jadi begitu bacanya ya. Amma tasmiyatu adapun menyebutnya atau memberikannya nama Sayyidina Umar, apa yang diberi nama itu mengumpulkannya manusia untuk sholat tarawih diberi nama apa? Bid'atan dengan bid'ah, karena Ibnu Umar yang mengatakan nikmatil bid'atu. Ya. Jadi Sayyidina Umar Pak yang mengatakan, jadi anaknya juga mengatakan karena tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah, orang tuanya pun mengatakan karena juga sama-sama tidak ada di zaman Nabi, itu disebut bid'ah. Walaupun kasusnya adalah jam'un nasi li sholati tarawih ya, mengumpulkan manusia untuk sholat tarawih. Fi dzalika dalam hal itu anna Umar radhiyallahu anhu arada bihadhi tasmiyati, bahwasanya Sayyidina Umar bermaksud dengan penyebutan atau penamaan itu ayyumayyizah, untuk membedakan makana sesuatu karena yang ada sesuatu itu ya malu mengerjakan kepada sesuatu itu as-sahabiyyu para sahabat wal wahyu sementara itu haliyah ya, sementara dalam keadaan wahyu yanzilu adalah masih turun, berarti di zaman Rasulullah. Fahuwa sunnatun takririyatun, maka itu namanya sunnah takririyah. Walaupun Rasul tidak pernah mengucapkan, Rasul tidak pernah mencontohkan, tapi sahabat mengerjakan, lalu Rasul diam saja, bertanda sepakat, dan wahyu masih turun, berarti namanya itu adalah sunnah takririyah. Wa ma ya'maluhu sahabi, dan apa yang membedakan antara apa yang disebut dengan sunnah takririyah, yaitu yang turunnya ketika masih ada Rasulullah, masih masa turunnya wahyu, dengan apa yakunu, naik ke atas ya, ya'malu yang mengerjakan kepada sesuatu tersebut as-sahabiyu sahabat dan qita'il wahyi setelah putusnya wahyu, wabil khusus setelah Rasulullah wafat, fahwa bid'atun, maka itu adalah bid'ah syar'iyatun yang bersifat syarak. Jadi ada Pak, bid'atun syar'iyatun hasanatun yang baik. Fahuwa dalilun wadihun ala aslil bid'ati al hasanati. Maka Sayyidina Umar menyebut sholat tarawih itu sebagai bid'ah adalah dalil yang jelas tentang adanya bid'ah hasanah. Namanya aja nikmatil bid'ah. Kalau belajar alfiyah, nikmah itu pujian Pak, betapa bagusnya. Wala nikma ajrul amilin, betapa indahnya balasan orang-orang yang berbuat baik. Jadi dari situ aja sudah keluar Pak, bid'ahnya ada, nikmatnya ada, nikmatil bid'atu, nikmah tambah tak nikmatil bid'atu. Itu dari Sayyidina Umar Pak. Bahkan ketika putra Sayyidina Umar mengatakan itu bid'ah, maka masih diihtimalkan. Maksudnya adalah itu tidak ada di zaman Rasul, bukan mengingkari. Sehingga Ibnu Hajar menyimpulkan ada namanya bid'ah
hasanah. Lalu begitu juga kenapa Sayyidina Umar menyebut itu bid'ah? Untuk membedakan mana amalan-amalan yang disebut bid'ah, yaitu yang dikerjakannya setelah Rasulullah tidak ada, disebutnya bid'ah. Mana pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan ketika Rasulullah masih ada, namanya adalah sunnah. Kalau yang memulai sahabat tanpa instruksi dari Rasul, tanpa ajaran dari Rasul, tapi Rasul setuju, namanya sunnah takririyah. Begitu Pak ya. Jadi kamu mau milih Sayyidina Umar apa milih Rasulullah? Siapa yang lebih hebat? Tapi ini kan bagus dikumpulkan. Kok kamu berani bilang bagus? Apa Rasulullah tidak tahu kalau itu bagus? Ah, itu enak sekali itu ya. Kalau ditanyakan kepada Pak Khalid itu. Dan kedua kan penting. Kan bagus. Oh, kamu berani menyatakan sesuatu itu bagus padahal di masa Rasulullah nggak ada. Apa kamu berpikir Rasulullah tidak tahu kalau itu bagus? Kamu lebih tahu dari Rasulullah kalau itu bagus. Nah, itu jawab ya Pak Khalid, jawab ya. Bisa nggak menjawab begitu gitu? Bagaimana caranya gitu? Oh, tapi ini kan sahabat. Katanya kalau bid'ah itu kan dinisbatkannya kepada Nabi, Pak. Ini kok turun kepada sahabat. Yang menyebut bid'ahnya pun ya sahabat sendiri, Pak, bukan kita. Nikmatil bid'atu ya dari Sayyidina Umar. Al-adhanul awal yaumal jumati bid'atun ya dari Ibnu Umar. Mereka kok yang nyebut bid'ah itu. Karena nggak ada di zaman Rasulullah. Maka jadi riwah kalau semua bid'ah lalu dianggap sama dan sesat. Arab Saudi itu yang sesat. Itu Pak ya gitu. Jadi ya boleh lah menyebut itu sunnah. Sunnahnya Sayyidina Utsman. Tapi ya mbok yo jujur lah kepada jamaahnya. Ya ini bid'ah sih. Tapi hasanah. Atau kita boleh sebut ini sunnahnya Sayyidina Utsman. Juga harus kita ikuti. Karena alaikum bisunnati wa sunnati hulafa'ir rasyidin. Masuk kepada situ. Gitu ya. Nanti berdalil. Ya itu kan udah ada instruksi dari Nabi. Berarti Nabi sepakat karena itu disunnahkan oleh sahabat. Ya nggak bisa Pak, tetap berbeda. Kalau itu terjadi setelah Rasul namanya bukan sunnah Pak. Tetapi namanya bid'ah. Kalau sebelum Rasul wafat baru namanya sunnah takririyah. Kalau sudah nggak ada Rasul, ya sudah bukan sunnah takririyah Pak. Kenapa? Kan apa buktinya Nabi sepakat? Kan sudah tidak ada di situ. Makanya disebutnya bid'ah Pak. Yang mengatakan bid'ah siapa? Ibnu Umar Pak. Jadi gitu, nggak usah berpolemik ya. Katanya ikut salafus soleh. Ini loh salafus solehnya ada. Gak ngotot Pak. Ngapa kok bid'ah masuk neraka, maksiat, orang tahlilan maksiat. Tapi dulu Nabi nggak tahlilan, sahabat nggak tahlilan. Aduh, repot kalau begitu Pak ya. Tahlilan itu kan orang berzikir Pak. Maulidan itu orang mensyukuri nikmat Pak. Ya sudahlah ya. Kalau di ujung-ujungnya. Tapi Rasul kan nanti tidak mengerti mana teori, mana contoh. Susah kalau begitu ya. Allahumma dina